ini ada satu pertanyaan dari teman kita, Muhammad Nazril Ardiansah. Nah, ini beliau mau bertanya tentang filsafat nih ceritanya. Saya mau bertanya kepada Mbah Nun tentang belajar filsafat secara mandiri. Nah, itu kira-kira bagaimanakah? Karena saya semakin lama semakin bingung memahami tentang Tuhan memakai logika saya. Kira-kira bagaimana Mbah Nun? Ya, ini pertanyaan ini mencerminkan bahwa Anda disposisi, jadi berada pada posisi yang tidak tepat melihat diri Anda, hidup Anda dan Tuhan gitu. Kita itu bagian dari Tuhan, terus kita dikasih logika, dan logika itu hanya bagian sangat kecil dari logika Tuhan. Terus mau kita pakai untuk memahami sumbernya, kan tidak bisa. Kan gitu. Jadi Anda mendekati Tuhan dengan logika terhadap ciptaan Allah, dengan ciptaan-ciptaan. Tapi jangan dengan Tuhan. Jangan kepada Tuhan Anda pakai logika. Artinya tidak mencukupi. Wong Anda itu memahami rasa manis saja nggak bisa tuh. Apa tuh manis itu? Filsafat adalah induk segala ilmu. Sekarang jawab secara ilmu atau secara filsafat. Manis itu apa? Legi itu apa? Asin itu apa? Seseorang merasakan asin kan karena dikasih tahu ibunya, bapaknya itu asin gitu kan. Gitu kan. Ketika asin itu datang ke kita secara orisinal kan kita tidak menyebutnya asin, dan ide asin itu kan dari Allah. Ide manis itu dari Allah. Itu aja ajaib kan. Jadi itu aja nggak logis. Gitu loh. Itu pun asin atau manis itu pun tidak berdasarkan barang yang kita kenyam atau kita makan, tapi berdasarkan juga alat yang kita pakai, receivernya gitu. Enggak hanya servernya tapi receivernya kan gitu. Manis kayak apapun kalau lidah Anda tidak bisa merasakan manis, bau kayak apapun kalau Anda kena COVID kan enggak anosmia kan gitu. Jadi ini cara berpikir Anda ini bisa menjadi COVID untuk hidup Anda ini. Memahami Tuhan secara logika. Emang siapa kita ini kok memahami Tuhan? Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Jadi fikirkanlah, logikakan, rasionalkan pemahamanmu segala macam tentang ciptaan Allah. Tapi jangan menghadapi Allah atau melihat Allah, menilai Allah, menyimpulkan Allah dengan logikamu atau dengan karena puncak pengetahuan filsafat adalah ketidaktahuan. Jangan dipikir Anda belajar filsafat mau kuliah, mau mandiri, mau apapun terus puncaknya pengetahuan. Enggak. Puncak pengetahuan adalah ketidaktahuan. Puncak pengetahuan adalah kesadaran bahwa kita tidak mengerti. Wong orang tuh enggak bisa memahami yang saya ngomongkan manis, asin aja orang enggak bisa kok. Kamu pikir siapa yang punya ide asin itu dulu? Kok manusia dikasih ide asin, ini mambu, ini badek, iki apa jenenge? Iki apa liyane cara Jawa ya? Badek, kecut apa prengus, bajin, prengus segala macam. Kalau Jawa kan macam-macam. Pengalaman rasanya itu ya. Itu aja kita tidak paham. Kalau kita Tuhan dulu kan kita menciptakannya tidak kayak gini. Itu aja bagaimana logikanya? Kok Tuhan bisa loh punya ide mengenai manis? Kok Tuhan tuh punya ide mengenai bikin makhluk, ada yang melata kayak ular, ada yang lari kayak kijang, ada yang berdiri kayak manusia, ada yang terbang kayak burung. Itu kok punya ide itu loh Allah itu. Itu loh. Nggak logis bagi saya. Sebab kalau saya jadi Tuhan, saya nggak punya ide sampai seperti itu. Saya susah menjelaskannya karena ini bukan wilayah filsafat. Jadi kalau Anda menghadapi hidup ini dengan filsafat, Anda membuka pintu-pintu penderitaan. Oleh karena itu, yang ditawarkan oleh Islam bukanlah pemahaman terhadap Allah, tapi pemahaman dan apresiasi dan cinta kasih kepada ciptaan Allah. Gitu. Nah di situ nanti terrefleksikan hakikat Allah itu, tapi bukan Allah itu sendiri. Jadi bayangan Allah itu akan muncul di mana-mana, tapi it's not Allah himself itu, bukan Allah itu sendiri, tapi bayangan-bayangan Allah, ayang-ayang kalau bahasa Jawanya gitu. Jadi menurut saya
Jangan berjalan di situ kalau saya. Jangan berjalan mempelajari filsafat untuk menemukan Allah. Ya ndak logis babar pisan. Kamu jadi kamu itu gimana? Siapa yang menciptakan, siapa namanya itu? Nasril Ardiansah, Muhammad Nasril Ardiansah. Ya, Nasril menjadi Azil, Nazril itu aja kan itu kan misteri yang tidak logis, luar biasa. Kamu lahir misalnya tanggal sekian tahun sekian itu ya. Kalau dikejar lagi, loh, kamu kan tidak lahir karena bapak ibumu tidak kawin. Jadi sebenarnya kamu itu hakikatnya lahir itu ketika bapak ibumu kawin, gitu kan? Ya. Betul enggak? Okay. Kalau bapak ibu tidak kawin, kamu tidak lahir hari itu, betul enggak? Jadi hakiki kamu lahirnya itu ketika bapak ibunya kawin. Ketika itulah kamu ada kans untuk lahir. Ternyata bapak ibunya juga kawin, itu kan mereka sendiri itu tidak ada kalau tidak karena kakeknya, neneknya, buyutnya, dan semua leluhur-leluhurnya. Jadi sesungguhnya kelahiran kita itu kelahiran berujung di Allah itu sendiri kan gitu. Jadi kalau mau berfilsafat ayo wes. Tapi Anda pusing sendiri karena Anda jadi silakan mengembara, silakan mengeksplorasi seluruhnya itu, tapi jangan terus datang dengan perjanjian kepada dirimu bahwa saya harus paham secara logika. Bagaimana wong kamu itu logika fisik saja tidak bisa kok. Rambutnya Nazrilnya apa keriting, apa lurus, apa ikal atau apa. Bagaimana logikanya kok Nazril rambutnya begitu sementara tetangganya enggak, temannya tidak gitu. Itu gimana? Logikanya bagaimana itu? Tuh. Saya tiap hari itu tidak paham pada diri saya kok. Kok bisa ya? Jantung saya ini bergerak terus, berdenyut terus, berdetak terus, di luar kendali saya. 100%. Ya. 100% saya tidak bisa mengendalikan. Saya nyuruh dia berdetak tidak bisa, saya menghentikan dia berdetak juga tidak bisa, kecuali saya bunuh diri kan gitu. Itu kan sebagai sebuah penciptaan kan misterius itu, tidak logis itu. Tidak logis. Kok Allah punya ide gitu loh. Kok Allah itu punya ide seperti itu. Jadi kalau Anda terbiasa dengan kreativitas, Anda kagum, terpesona kepada seluruh ciptaan Allah ini, dan itu sudah cukup. Itu maka hasilnya adalah ketakjuban kepada Allah. Tapi Anda tidak perlu melihat Allah sendiri sampai Allah mengatakan seolah-olah engkau melihat aku. Kalau engkau tidak bisa melihat aku, percayalah bahwa aku melihatmu kan gitu. Itu karena batas hakikat manusia seperti itu. Jadi jangan Allah kamu pegang dengan logikamu. Wong logikanya bikin Allah kok. Gitu. Yeah. Wong Allah itu maha hantu, maha siluman kok. Misalnya kamu sekarang punya logika terus ini irasional ini Allah itu begini gini. Gitu ya. Terus nanti tiba-tiba Allah merubah logikamu, batal. Allah merubah fakta yang kamu omongkan, batal juga. Dan itu Allah bisa berkuasa seperti itu, min haitsu la yahtasib kalah min kalamhin bil basar. Itu sekejapan mata bisa merubah apa saja. Bahwa itu tidak terjadi ya karena Tuhannya bukan kamu. Misalnya sekarang Indonesia tiba-tiba tidak ada. Yang ada kerajaan Mojopahit, Sriwijaya misalnya. Bisa aja Allah. Ya. Bahwa tidak terjadi ya karena Allahnya bukan kita. Kalau saya kan maunya bukan Indonesia seperti ini kalau saya gitu ya. Tapi kan saya tidak bisa merubah. Allah bisa. Allah bisa kalam mungkin bil basar, sekejapan mata tadi itu. Bisa merubah. Misalnya gini, ini Helmi gitu ya. Itu kan untuk mengetahui bahwa ini Helmi secara filsafat ya. Itu kan harus butuh pengetahuan bahwa Anda Helmi betul dan saya memahami bahwa Anda Helmi. Ya. Tapi kalau ternyata Helmi itu kemudian tiba-tiba bukan Helmi, menurut saya, Helminya tetap. Tapi menurut saya oleh Allah ceklek gini, ini bukan Helmi tapi Adin. Kan sudah berubah. Ya. Kenapa tidak? Gitu loh. Jadi jangan kejar Allah dengan logika. Nanti kamu gila. Oke. Dari pertanyaan Nasril ini, barangkali paralel juga dengan ini. Mbah Nun kan sering bertanya atau mungkin lebih tepat tuh mengkritik. Kalian lihat wajah Anda di cermin aja harusnya kan bersyukur.
melihat gigi Anda tidak tumbuh ke bawah itu bersyukur. Nah, ini kalau saya tarik ke agak dalam konteks pertanyaan Mas Nasril ini kan begini. Kita tidak mungkin dan tidak logis seperti yang tadi Mbak Nun sudah sampaikan mengcapture Allah secara definitif, objektif, memahami zatnya. Tetapi uniknya di sisi lain Allah itu menebarkan jejak-jejaknya di alam semesta, di ciptaan, ayang-ayangnya tadi. Tapi terhadap ayang-ayang tadi itu melihat macam-macam fenomena itu tidak serta-merta atau tidak kontan kita itu connect gitu ya. Gini nah itu ada apa sebenarnya Mbak? Jadi kalau Anda pakai torikot filsafat, kan Anda terbentur kepada pernyataan endingnya pokoknya laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti apapun yang kamu rumuskan, yang pernah kamu ketahui, kamu lihat atau kamu apa. Allah tidak seperti apapun. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ya, sudah Anda berhenti di situ dan Anda tidak perlu membantah itu karena batas Anda di situ gitu loh. Makanya kepada Allah itu bukan memahami Allahnya, tapi memahami polisinya, memahami kasih sayangnya, memahami keputusannya, kemauannya, kehendaknya dan seterusnya gitu. Orang Jawa mengatakan tan kino yang ngomong tan kino kinro. Allah itu tidak seperti apapun dan tidak bisa dikira-kira. Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti apapun. Jadi Nasril ini mau merumuskan kayak apapun, logis apa tidak logis menurut dia, itu tetap bukan Allah. Apapun hasil pemikiran dia, tidak. Mau iya mau tidak, itu tetap semua bukan Allah. Pokoknya Allah itu bukan seperti yang kamu kira-kira, kamu rumuskan, kamu fahami atau apapun. Andaikan kamu mendapatkan rumusan logis, oh Allah itu begini-gini, ya itu perilakunya, sifat-sifatnya 99, 146 dan 30 segala macam itu kan gejala-gejalanya apa? Indikator-indikator kehadiran Allah. Tapi bukan Allahnya, kan gitu. Jadi kalau Allahnya nggak usah dicari, kamu tidak akan bisa mencari karena Rasulullah sendiri mengatakan pokoknya kalau kamu menyimpulkan apa mengenai Allah itu bukan. Jangankan Allah, akhirat aja enggak. Akhirat aja kita nggak bisa menyimpulkan. Coba sekarang Anda breakdown, bikin satu sistem atau bikin desain kehidupan akhirat coba dengan imajinasi filsafatmu. Apakah di surga itu nanti ada orang lahir, terus kita hidup sama kakek kita, sama ibu kita, kan gitu. Terus apa kita punya rumah dan punya tetangga, terus ada RT, RW, RK, ada kampung. Apakah kita perlu kerja, ataukah kita tinggal makan? Apakah ada persaingan di surga nanti? Kan itu aja tidak terumuskan kok. Kan kita tidak ngerti hidup tanpa makan. Kita tidak ngerti hidup tanpa persaingan. Gitu loh. Kita itu tertentu secara fisik di surga, bagaimana di sini misalnya tinggi badan saya 172. Nanti di surga itu ada tinggi badan apa enggak? Di surga itu ada orang sholat enggak? Di surga itu ada pemerintahan apa tidak? Di surga itu ada mall apa tidak? Perlu mall apa enggak? Kalau selawatan, nyanyi-nyanyi, bergembira, mencintai Rasulullah, saya masih bisa bayangkan. Misalnya gini, Anda lihat di kota itu ada apa di kotamu? Oh ada pasar, di surga ada enggak? Gitu. Coba Anda breakdown, coba Anda desain. Ini ada korek Zippo ini. Ya, ada korek Zippo di akhirat ada enggak? Ada orang merokok enggak di sana? Segala macam. Coba gimana? Enggak usah Allah, kamu kehidupan akhirat saya enggak bisa tahu. Enggak usah akhirat. Jin sekarang jin. Kamu kenal jin berapa, Nasril? Apa indikator bahwa itu jin? Kalau kamu orang Jawa, Nyai Roro Kidul itu jin apa manusia mukswa apa itu kutub lain dari jenglot misalnya? Emang kita ini punya logika apa? Makanya nama saya Ainun Najib, bukan Ainul Akal, gitulah. Bukan Aklun Najib, gitu ya. Karena akal ini apa toh? Akal itu sangat terbatas. Makanya ini kalau diterusin
Kalau dalam pemahaman modern kan ada akal, ada hati, ada otak kanan, emosi, ada otak kiri, logika. Logika. Itu juga bagi saya itu kan idiomatik aja, itu simbolik. Tapi tidak benar-benar seperti itu. Karena menurut saya hati dan pikiran itu bukan dikotomi. Gitu loh. Kalau saya Allah bertajalli, ya, kemudian dia berpusat berumahnya di hati kita, kemudian dia punya pegawai namanya akal. Gitu ya, misalnya saya sering kasih contoh, misalnya ada bangkai tikus yang sangat busuk, gitu ya, kita lewat terus kita mau muntah, itu kan ada mekanisme politik demikian rupa. Bau tikus tadi, bangkai tadi masuk hidung, hidungnya terus kasih ke hati, hatinya nyuruh akal. Menurut kamu gimana akal? Terus akalnya memberi rekomendasi, sebaiknya nggak usah dicium baunya, gitu, ya. Terus kalau bisa dimuntahkan aja. Terus akalnya ngasih rekomendasi, terus lapor ke hatinya, hatinya baru menyuruh tenggorokan untuk muntah. Itu panjang lalu lintas birokrasinya. Tapi kan kita mengalaminya kan langsung wah gitu kan, kan gitu. Jadi sebenarnya itu aja misterius, itu aja nggak logis kok. Bagaimana logikanya kok yang sering yang Helmi tadi bilang, lo untung gigimu itu dihentikan. Coba kalau gigi ini tidak berhenti pertumbuhannya, 2 kali lipat aja kan udah susah, kan udah benturan gitu. Nek merongos gini pun terus tidak dihentikan kan juga nanti sampai ke tanah. Ya itu kalau gigi. Tinggi badan kalau tidak dihentikan terus beli baju di mana kamu? Untung sama Allah itu ditentukan umur 22, 23 average rata-rata. Rata-rata sudah berhenti pertumbuhannya itu. Jadi kalau alat kelaminmu tidak dihentikan sama Allah, memanjang sampai keliling Jogja, terus melungker di alun-alun gitu, dan seterusnya. Coba gimana? Itu semua Anda tidak bisa memahami dengan logika. Kepada Allah itu hanya takjub, kemudian tawakal dan online lah, mengakses terus lah. Justru karena puncak filsafat adalah ketidaktahuan. Kalau Anda masih tahu sesuatu, itu belum sampai puncak berarti. Kalau Anda sudah sampai ke puncak pengetahuan, hasilnya adalah ketidaktahuan. Makanya kita hanya dikasih kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Cuman itu kalimatnya, dan itu Allah kasih paket. Udahlah, ucapkan itu aja daripada kamu cari-cari aku dengan logika. Udahlah. Pokoknya ya Allah, Engkau tidak sia-sia menciptakan semua alam semesta dan makhluk-makhluk ini. Engkau Maha Suci dan subhanaka wa qina, dan ya Allah, hindarkan aku dari api neraka. Nah, mungkin api neraka itu adalah kalau kita menempuh sesuatu yang tidak pada tempatnya, tidak pada arahnya kan gitu. Iya. Kan Allah jelas walam yakullahu kufuwan ahad. Kamu mau logis kayak apapun, puncak logikamu adalah tidak logis. Kamu mau tahu kayak apapun, puncak pengetahuanmu adalah ketidaktahuan. Seluruh saya menulis sampai hampir 100 buku itu kan semua itu kan hasil ketidaktahuan saya. Maka saya menulis karena saya tidak tahu. Kalau orang modern kan karena saya tahu maka saya menulis. Enggak, saya menulis karena saya tidak tahu, maka saya mencari. Di tengah mencari itu saya catat pencariannya, kan gitu. Itu aja udah beda kok. Itu antar kita loh, belum lagi sama Allah. Jadi menurut saya Mas Nazril, Anda sangat menarik dengan pertanyaan Anda ini, tapi menurut saya mudah-mudahan Allah mengizinkan untuk sampai kepada batas di mana Anda akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Sebelumnya Anda akan menemukan walam yakullahu kufuwan ahad, atau laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti apapun yang bisa dirumuskan oleh logika, tidak seperti apapun. Itu semuanya bayang-bayang aja gitu. Itu ya, oke. Makanya ulama dulu ngelatih kita itu pertama, Allah itu siapa? Zat sing wajibil wujud. Itu satu filosofi yang luar biasa. Nah, kemudian setelah itu ada setan-setan kecil yang nganggur, yang iseng. Nah, itu nggak usah kamu perhatikan. Tinggal delok TV, ngopi, terus tinggal nyate kelata. Enggak saya tamak, pingsan dewe. Syukur-syukur stres dewe.
Dugaan saya setan saya itu pingsan, kurang gizi. Karena memang setelah itu setan goda gini. Lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang lain. Jangan. Lalu Allah sendiri awal mulanya gimana? Kata Nabi, jika ada pertanyaan seperti itu kamu harus berhenti. Tinggal delok TV atau tinggal penting aja delok dangdutan. Ya kalau kepeksa ora apa-apa, kelasem ae. Saya tidak menghalalkan tapi kan sudah kamu lakukan. Karena itu lebih baik ketimbang pertanyaan filsafat. Banyak orang yang dulu sholat ketika sekolah filsafat tidak sholat. Alasannya sampai menemukan jati diri itu Tuhan. Dan itu bahaya sekali karena Nabi berkali-kali bilang kamu jangan mikir tentang Allah pasti rusak. Orang kok mungkin rusak dari Nabi pasti rusak. Nah cara menghentikan gimana? Karena setan ini makhluk. Akal-akalannya gampang. Tadi tak warai. Saya sebagai ulama atau sebagai manusia atau sebagai orang awam atau sebagai siapa saja. Kadang ada pertanyaan seperti itu. Tak tinggal anggeling darmo, kan pusing setan. Kan ngenteni. Weh, ngenteni bar lo anggeling darmo. Bariku aku lesu mangan mie. Bar mangan mie waret turu. Kan dia ngenteni terus mau bikin was-was lagi. Ternyata saya sibuk kan enggak bisa masuk deh. Bangun tidur aku selali pertanyaan tadi. Dinteni. Nah, dia masuk lagi aku sibuk ngajak anak jalan-jalan. Jadi saya kalau jalan-jalan di pasar itu wis enteni tan santai wae. Itu memang resep dari Rasulullah. Jangan sampai orang terjebak filsafat yang sampai menanyakan eksistensi Tuhan. Dan dia tidak mau iman, tidak mau sholat, tidak mau puasa sampai menemukan Tuhan itu siapa. Itu jelas minas syaitonir rajim, itu perilaku setan. Makanya Rasulullah setiap ditanya sahabat gitu itu Nabi guyu-guyu. Dan guyunya Nabi itu kata Nabi, baguslah kalau kamu takut Tuhan kalah kata Nabi. Nabi gojok gitu. Maka ada ulama yang punya seni berargumentasi yaitu Imam Ghazali. Jika setan tanya kamu lalu sebelum Allah jangan-jangan ada wujud yang sebelum Allah. Kata Imam Ghazali, ya itu saja yang Tuhan. Yang Allah ini enggak jadi Tuhan. Ya berarti wujud sebelum Allah itu yang benar-benar Allah. Kalau kamu bayangkan lagi, jangan-jangan sebelum itu ada wujud lagi. Ya itu saja yang benar-benar Allah. Sehingga tetap Allah itu menang terus. Paham ya? Yang jelas jangan sampai didahului Adam. Karena kalau didahului Adam lebih ngeri lagi. Karena sesuatu yang enggak ada menciptakan yang ada. Itu lebih buruk lagi menurut akal. Menurut apa akal? Daripada kamu nggak salim Imam Ghazali, tinggal saja ndelok tadi ndelok sinetron. Itu yang lucu aja. Tidak sing lucu-lucu. Pendelok apa mencari Tuhan. Pokoknya sing aneh-aneh, sing goblok-goblok, sing lucu-lucu, sing perane wong apa? Lha saya sering diprotesi saya. Gus Salim jenengan kok sering ndelok sinetron sing ana dialog wong goblok-goblok. Wong goblok ku menarik cara kula. Apa ya? Cara pandang itu di luar dugaan saya karena kula berkali-kali lho kalah wong goblok. Jadi makanya ini tak cerita nih beberapa kali yang jari Gus Wak cerdas berkali-kali kalah sampai goblok. Ada seorang santri itu ingin dibelikan bapaknya itu sepeda motor. Bapaknya wong desa, senengane ngrumat sapi wedhus. Lah menurut saya ya orang tuanya itu mampu lah, sangat mampu untuk beli itu. Pak mbok ditukokno mawon wong sepeda motor. Kata bapaknya, "Anakku nu jog mondok tak goblok, Gus." Wong njaluk kok sepeda motor, njaluk mobil ora ya goblok. Lah kok goblok, Pak? Jenenge donya iku Gus, sing lahirno donya kok sapi iku ndek anak, wedhus ndek anak jenenge donya. Di mana-mana jenenge donya sing lahirno donya. Iki donya kok mangan donya. Mergo motor iku kan tuku bensin, mobil. Iku cara dekne iku goblok Gus. Batin berarti kabeh kiai goblok perkarane tuku donya sing ngentekno donya. Cara dekne donya iku sing lahirno donya. Batin kok pinter iki batin. Untungnya saya ini ulama ya, ahli tafsir ya malu. Sebenarnya kalah itu ya malu. Tapi saya sebagai orang objektif fair, itu teori benar apa? Jadi donya itu ya sing lahirno donya. Donya kok mangan donya iku goblok. Untungnya dia dengan saya itu jaraknya 5 kilo 7 kilo karena 7 kilo. Lala dia diterkon sepeda motor, aku tetap mau kalah. Pak, nanti jalan kaki saja. Karena kalau pakai motor ini kegoblokan kata saya. Terus mendingan nih, loh Gus mau kalah tadi. Wah kacau. Singkat cerita dia bersikeras, nggak mau beliin sepeda motor anaknya karena di mana-mana dunia gue sing lahirno dunia, nggak boleh dunia kok mangan. Ini satu kegoblokan yang agak ilmiah tadi. Nah Imam Asy'ari juga ngalami hal yang sama. Imam Asy'ari itu punya, kita kalau ahli sunnah kan 2 partai ya. Ya, di dalam ahli sunnah itu hanya ada 2 partai juga. Kalau enggak Asy'ari ya Maturidi. Ya, dan sama-sama alim. Ya kalau terpaut ya paling 5%, 7% ya, kealimannya Asy'ari dan Maturidi.
Imam Asy'ari itu bikin logika yang jelimet seperti saya sekarang ini, logikanya jelimet tapi permanen. Jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang jelimet tapi apa? Permanen. Karena tadi alam raya ini kadung wujud. Kalau kadung wujud pasti pewujudnya yang menciptakan wujud pasti adalah kewujudan. Karena al-adam la yu'athiru syai'an. Di mana-mana kenihilan tidak yu'athiru syai'an. Ya sepakat ya, gampang kan? Tentu wujud ini prima disebut wajibil wujud. Lah itu Imam Asy'ari itu bersikeras. Kalau imanul muqallid itu tidak diterima. Terus banyak keberatan ulama, tapi Nabi nyatanya yaktafi bi imanil a'rab al khalina anin nadur. Nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang Bedui yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir. Ya, Nabi yaktafi bi imanil a'rab itu wong desa al khalina anin nadur yang mereka itu tidak bisa apa? Berpikir. Singkat cerita Imam Asy'ari survei. Coba ayo kita tanya orang-orang kampung. Ternyata kegoblokan orang kampung itu ya ilmiah, masyhur itu. Imam Asy'ari saja harus belajar dari wong awam, wong goblok-goblok. Kita kok ingin ya Badawi bima arafta rabbak. Kowe kok iman be Allah iku bima arafta rabbak. Lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa? Dengan logika apa? Jawabnya enak ya. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Angger ana tletong ya ana ontane. Angger ana bekas delamaane wong ya ana sing bar liwat. Jadi misalnya ada bekas teracak anjing, berarti anjing habis liwat. Ada bekas apa ular ya berarti ular harus liwat. Ada bekas tercak manusia ya berarti manusia habis liwat. La wa hadzal alam atharun min athari qudratillah. Alam iki bekas mesti ana sing gawe. Jadi Mas Ari pinter juga, mesti logikane gak jelimet tapi agar ana tletong ana sapine. Ana teracake wong berarti ana sing bar liwat. Dene ngomong gampang wa atharul aqdam ya dulu alal masir. Nah, terus Imam Asy'ari habis itu ngendikan, ya sudahlah dengan logika apa saja. Meskipun karena zori hadal Arabi bagaimana cara berpikir Bedui ini, sementing ada nazar. Apa ada nazar. Ya nazar apa saja. Misalnya orang ahli matematika mungkin bilang angka dimulai dari 1. 0 itu akal-akalane Khawarizm. Mergo ini kebingungan nulis 10. Tapi tetap angka itu dimulai dari 1. Kalau misalnya 1 untuk mecah kesulitan ya harus dimulai 0,1. Tidak bisa 0 tok. Jadi 0 dulu itu untuk mematahkan kalau jumlah itu tidak sampai 1. Tapi faktanya jumlah itu kan pasti 1 karena dimulai dari wajibil wujud. Khawarizm itu ya pinter matematika. Saya juga punya ilmu hisabnya Khawarizm. Itu kan dia karena kebingungan angka pecah. Misalnya 1 tidak sampai 2. Mau tidak mau harus ditulis 1,5 misalnya. Paham ya? Lalu kalau sebelum 1 tetap dia harus 0,5. Lalu hakikat 0,5 itu kan bagian dari wujud apa bagian dari adam? Tetap bagian dari wujud. Jadi 0,5 itu kan khayal kuliah. Tak warai ya. Mungkin saya ada ahli matematika ala wong kampus, tapi saya tahu Kang, ala Islam itu lebih gampang. Misalnya gini. Sesuatu itu kadung kamu putuskan itu satuannya 1. Tentu ketika separuh kamu katakan baru separuh. Tapi sebetulnya ketika satuan itu kamu katakan 10, yang separuh itu sudah 5. Itu kan terserah sing bagi, napa? Terserah sing bagi. Ya iya dong, misalnya 1 juta, 5-nya artinya apa coba? 500.000 kan. Sekarang kalau 100.000, 5-nya jadi berapa? 50. Kalau 1,5 jadi. Nah itu kan terserah satuannya apa? Tapi tetap dari 0,5 itu tetap menunjuk sesuatu yang wujud. Yaitu 5-nya sebetulnya apa? 5 yang separuh tadi. Paham sih kalau maksud? Tetap nggak bisa sesuatu dimulai dari apa? 0. Nah, makanya kata Abdul Hamid Khan kalau dalam mendidik tauhid, itu gampang saja tadi. Alam raya ini kadung maujud, kalau kadung maujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Karena wujud pencipta harus berstatus prima. Lah prima ini atau premium ini kita sifati wajibil wujud. Atau kamu katakan apalah kausa prima atau musabbibul asbab. Nah kelirunya kita dalam berislam itu, kritiknya para ulama, kita ini nyebut Allah dulu baru menceritakan status Allah. Kalau zaman Nabi itu dibalik. Status wajibil wujud itu kita terangkan dulu, baru yang oleh Islam itu namanya Allah. Paham ya? Kan beda, misalnya gini logikanya gini, kamu ketemu orang ateis, saya ulang lagi, kamu ketemu orang ateis, terus kamu ditanya, lalu alam ini yang menciptakan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Mesti kan tanya, man huwa Allah itu siapa? Kalau dulu Islam mengajarkan enggak gitu. Surat pertama turun apa coba?
Iqra. Iqra itu gak nyebut kata Allah. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Alladzi khalaq. Sebutlah nama Tuhan. Yang berhak menyandang Tuhan adalah zat yang pencipta. Itu tidak ada kata Allah. Di surat Mudatsir, surat kedua. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bukan Allah fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Sehingga cara berpikir gini dibalik. Sebutlah Tuhan kamu. Tuhan itu siapa? Yang berstatus Tuhan adalah zat yang berstatus pencipta. Nah, lalu pencipta ini oleh Islam dinamai Allah. Kalau orang ateis kamu langsung bilang Allah, man huwa Allah. Berarti pertanyaannya Allah itu siapa? Lalu kamu jelaskan Allah adalah pencipta. Allah adalah wajibil wujud. Tentu lebih gampang kamu terangkan. Makanya Al-Quran menerangkan amukholiku min ghairi syai'in. Maknanya saya di sini maknanya ya Allah. Apa? Allah. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Tentu setelah Islam tahu itu namanya siapa? Allah. Paham ya? Kalau balik malih. Jadi sebetulnya Quran itu ngajari kita itu ilmu mantik yang luar biasa. Misalnya ya Yuhanna su'budu siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembahlah Tuhan. Tuhan itu siapa? Pencipta kamu dan pencipta orang-orang sebelum kamu. Lalu Tuhan ini oleh Islam dinamai Allah. Tapi kalau langsung kamu bilang ke orang ateis atau orang Uni Soviet, Allah itu Tuhan. Allah itu siapa? Sebab itu di beberapa ayat dijelaskan dulu status Allah. Sifatnya Allah, keakhasan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan adalah zat pencipta. Kalau tidak pencipta berarti tidak Tuhan. Sekarang Yesus pencipta bumi apa enggak? Enggak, karena dia lahir sudah di bumi. Begitu juga Fir'aun. Fir'aun itu kalah telak sama Nabi Musa ya gara-gara logika ini. Ketika Nabi Musa ditanya Fir'aun, wa ma rabbul alamin? Lalu Tuhan itu siapa? Kata Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Jadi Fir'aun, ndak, ma'alim tulakum min ilahin wa irisa, jalan-jalan kemana-mana yang dikatakan Tuhan oleh masyarakat saya kok. Nah, kurang ajar Fir'aun. Terus kata Musa, ya Tuhanku yang di langit. Terus manggil Haman Mesir, ya Haman ibn Ili sorhalla ali abluhul asbab samawati fa'attoli ila ilahi Musa. Haman, bikinan saya piramida yang tinggi, aku akan lihat Tuhannya Musa. Ada enggak di sana? Padahal misalnya munggah tenan yang pangeran ra iso didelok kan repot Nabi Musa. Wah parah ya, nggak piramida nginceng pangeran teprak itu kan. Akhirnya Musa pakai logika. Ya sudah gini saja, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang menuhani nenek moyang kamu yang dulu-dulu. Oh itu langsung fabuhita Fir'aun. Fir'aun tuh kaget sekaget-kagetnya. Dan para penggawa Fir'aun sadar. Wah kalau Fir'aun yang Tuhan, babanya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya balita kan gitu kira-kira. Tuhannya balita. Tuhannya barulah. Itu kan jadi logika yang mematikan. Kalau Fir'aun Tuhan berarti babanya dulu yang wujud itu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya baru lahir. Ini ada Tuhan kok datang terlambat ini kan. Akhirnya para punggawanya Fir'aun iman. Macam gendeng ya, Fir'aun itu gendeng. Itu pentingnya logika Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.